Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, tim fasilitator diklat online dan mentoring untuk guru SMK Provinsi Jawa Tengah. Semoga Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, ceria, dan semangat. Pada pertemuan pada malam hari ini, kita akan membuka atau membahas mengenai lembar kerja 6. Langkah awal seperti biasa, kita buka dulu untuk lembar kerja atau hasil lembar kerja yang periode minggu lalu, yaitu yang lembar kerja kelima. Kita double klik filenya, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, di lembar kerja ke-6 ini atau LK6, kita akan membahas masalah membuat evaluasi. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat evaluasi, kemudian langsung kita save ke bentuk APK. Nah, mari Bapak Ibu kita mulai untuk membuat evaluasi. Yang pertama nanti kita letakkan di bagian evaluasi ini yang kita sudah membuatnya di pertemuan ketiga. Jadi evaluasi ini pada lembar ini nanti kita akan memulai. Nah, untuk membedakan halaman antara section evaluasi dengan seksi yang lain, itu kita insert background agar berbeda dengan section-section yang lain. Caranya klik insert, kemudian background, kemudian pilih yang ini extrude, kemudian kita pilih warna biru. Ya, warna biru itu sudah muncul di background evaluasi. Kemudian setelah itu kita insert page tersebut, ya, kita isi page tersebut dengan tulisan atau nomor atau teks soalnya. Klik. Nah, di sini kita buat soal untuk ditampilkan. Ya, kita area soal seperti ini kita buat di sini. Kemudian setelah itu kita siapkan soalnya. Ya, kita siapkan soalnya. Nah, kenapa kok di area bawah ini kosong? Ini nanti digunakan untuk menampilkan skor. Ya, menampilkan skor. Kalau enggak, ya seperti inilah. Skor bisa taruh di atas, kemudian di sini nanti menampilkan jawaban betul atau salahnya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita insert dulu teks untuk soal. Oke, kita insert untuk soal. Ya, di sini kita insert, kita kopikan di sini. Ya, kita kopikan, kemudian teks soalnya itu dibuat putih gini aja deh. Ya, teks soalnya kita buat putih. Kemudian font size-nya kita buat agak besar, ya, agar nanti dalam membaca siswa kita itu bisa kelihatan. Terus kemudian bisa juga dengan ya, ini kita jarangkan begini, ya, sehingga nanti akan terlihat, ya, akan terlihat apa yang dijawab. Nah, ini
untuk apa namanya, tulisan teksnya. Oke. Setelah seperti ini, maka soal sudah relatif terlihat. Kemudian setelah itu kita insert gambar untuk jawaban benar dan jawaban salah. Caranya insert, kemudian image. Nah, ini kita klik, kita open. Nah, di sini gambar ini nanti menyatakan bahwa jawaban itu betul atau benar, dan gambar ini silang itu nanti menyatakan bahwa jawaban itu salah. Nah, jadi kita memiliki dua jawaban. Terus kemudian setelah diinsert dan disesuaikan ini apa namanya, sesuaikan besarnya, maka kita harus membuat animasi. Caranya ya, membuat animasi, caranya nanti kita animasikan teks atau gambar yang ini, yang checklist sama silang. Caranya kita klik pada gambar ini, silang, kemudian kita klik animation, kemudian kita pilih fade in, kemudian kita add. Dengan demikian animasi fade in ini sudah berada pada kanan atas. Nah, fade in ini kan menampilkan, kemudian agar dia hanya tampil kemudian hilang lagi, berarti kita harus menampilkan lagi yang fade out. Nah, kita klik animation, pilih fade out, kemudian klik add. Nah, jadi begitu. Terus kemudian sama dengan tombol silang, tombol yang ini checklist itu juga kita animasikan seperti itu juga. Klik animation, kemudian pilih fit in, kemudian add. Terus kemudian kita tambah lagi animation, fade out, kemudian add. Jadi kedua-duanya ini akan muncul sebentar, kemudian akan hilang lagi. Itu untuk apa namanya, tampilan yang ditampilkan oleh dua tanda silang ini. Terus kemudian setelah gambar itu sudah dianimasi, coba kita preview. Nah, kalau di preview panjenengan melihat di situ tanda silang dan tanda checklist itu kelihatan. Lah, bagaimana cara menyembunyikan pada saat soal ini dibuka biar tidak kelihatan? Caranya klik gambar pada tanda silang, kemudian pilih menu properti, kemudian pada setting, setting ini, pada setting, kemudian checklist, Anda berikan tag checklist pada tulisan hide object when browsing. Ya, sekarang kita coba. Yang tanda silang sudah kita beri tanda checklist, yang tanda checklist belum. Nah, kelihatan bedanya. Ya, lah, klik sama seperti itu, tinggal klik hide object gini.
Oke, kita simpan dulu. Terus kemudian jika sudah seperti itu, kita harus men-setting area jawaban ini. Jadi nanti apabila pengguna atau user ngeklik jawaban yang benar, maka akan muncul checklist ini yang benar. Ya, settingnya pertama kita buat atau kita insert hotspot. Hotspot ini kita insertkan di seluruh daerah atau area jawaban. Klik ya di area jawaban, bahkan area soal pun boleh. Jadi nanti kalau diklik di area manapun itu jawabannya dianggap menjawab salah begitu. Nah, area ini kita kasih nama hotspot salah gitu. Hotspot salah ini kita bisa rename pada bagian layer. Terus kemudian kita insert lagi hotspot untuk jawaban yang benar. Kebetulan ini pertanyaan ini jawaban yang benar adalah pada huruf A atau pada jawaban A. Nah, pada jawaban A ini kita rename, pada hotspot ini kita rename menjadi benar. Nah, dengan seperti ini nanti apabila peserta atau siswa itu menjawab di luar tulisan yang benar ini atau pilihan jawaban A, maka dianggap jawabannya itu salah. Nah, bagaimana cara settingnya? Bagaimana cara settingnya? Pertama, kita klik jawaban yang benar ya. Ini klik jawaban yang benar, atau klik jawaban yang salah dulu juga boleh. Kemudian setelah kita klik jawaban yang benar, kemudian klik interaction, kemudian pilih touch atau jari ini, pilih interaksinya, kemudian pilih objeknya, itu pilih tanda ini pilih tanda hotspot. Saya ulang, berarti klik ini klik tanda hotspot benar, kemudian instruction, touch, kemudian ini klik objeknya, mainkan animasi, kemudian add. Begitu juga jika tombol salah, klik interaction, pilih touch, kemudian objeknya itu tanda silang, mainkan animasinya, kemudian ditambah. Nah, sekarang kita coba. Misalkan di sini dia akan tanda silang yang bermain, tanda silang yang memainkan. Jika pada rendering ini, maka tanda checklist yang dimainkan. Nah, kita simpan dulu. Ini untuk animasi. Kemudian untuk memberikan nilai, bagaimana caranya? Ini tadi untuk memberikan animasi, seperti itu. Kemudian untuk memberikan nilai, caranya klik insert, kemudian counter, kemudian global counter. Karena kenapa kok dipilih global counter? Agar ini nanti terlihat di
semua halaman. Ya, tulis teks aja skor Anda begitu. Skor Anda. Kalau enggak skor begitu aja. Ya, skor titik 2 ya. Ini bisa kita edit ya dengan teks, kita kasih warna putih, begitu juga dengan kotaknya ini ya. Ini skornya. Terus kemudian bagaimana cara kita untuk menghitungnya atau mengcounternya. Untuk menghitung poin, caranya klik hotspot benar ya, karena jawaban yang benar yang akan dimasukkan ke counter itu. Jadi klik hotspot benar, kemudian klik interaction, kemudian objeknya interaction touch, kemudian objeknya pilih gambar counter ya. Objek, pilih gambar counter, kemudian pilih increase counter, klik, kemudian berapa nilai satu soalnya, misalnya kita kasih 20 poin, kemudian klik submit. Nah, ini untuk satu soal. Sekarang kita coba ya, kalau di sini salah, di sini salah, di sini salah, di sini salah, maka di sini benar 20. Nah, ini kalau diklik seperti ini kan kurang begitu betul ya. Jawaban betul, tetapi jika klik berkali-kali maka skor akan menjumlah. Nah, bagaimana caranya agar itu berhenti atau tidak melanjutkan menghitung terus. Nah, sekarang kita coba untuk membuat 5 soal. 5 soal caranya diklik, kemudian copy, kemudian paste begitu, atau paste dulu ya. Kita buat 5, teksnya kita update dulu. Oke, teksnya kita update dulu ya, sementara lapisan hotspotnya kita hilangkan dulu, kemudian kita insert soal nomor 2, kita copy di sini ya, soal nomor 2. Jadi untuk pembuatan soal, usahakan ini kursor yang terakhir itu berada pada akhir teks, karena itu nanti akan mempengaruhi besarnya layar yang digunakan. Nah, seperti ini. Ini tidak apa-apa. Ini saya ya. Oke, terus kemudian ini jawaban yang betul adalah tik. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita
soal yang ketiga. Kalau misalnya panjenengan agak kesulitan, mending kita setting. Jadi soalnya kita buat dulu, kemudian baru nanti kita settingnya, begitu ya. Terus ini kita bikin soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 di mana ya? Ini soal nomor 3 ya. Kita copy paste untuk soal yang nomor 3. Set ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan ya, ini 44 ya, nomor 3. Oke, ini jadi satu aja. Nomor 3 itu jawabannya untuk mendukung tampilan nyata dan rinci ya. Ini sip ya. Ini jawaban yang benar, kemudian jawaban yang salah kita insert lagi. Kemudian yang ini sama, kita hapus dulu. Kemudian yang nomor 4 kita kopikan. Memang Bapak Ibu, kita harus berhati-hati atau teliti nggih dalam membuat. Sebetulnya tidak susah, hanya tergantung dari ketelitian kita ya. Nah jika seperti ini lah, nanti kita kerepotan ini ya. Kita kerepotan karena nanti ada scrollnya. Jadi soal ini kan tidak full begitu, tapi oke lah, tidak apa-apa ya. Kita sampai di sini pun tidak apa-apa nggih ya. Ini di klik sip ya. Tandanya ini nanti yang menyesuaikan. Nah, kemudian ini kita klik di sini sampai pada ya. Kemudian yang E atau yang kelima ya. Yang kelima kita coba di sini, kita singkirkan dulu hotspotnya, kita del ya. Kita del, kita pastekan di situ, kemudian kita edit. Nah, misalnya sudah seperti ini ya. Kemudian tik. Nah, kemudian kita kembalikan ke
soal yang salah. Terus kemudian kita coba nggih yang skor pertama ini kita jawab betul ya toh. Ini kita belum bisa bergeser ke halaman selanjutnya. Nah, untuk itu begitu selesai menjawab harus cepat-cepat digeser ke halaman selanjutnya. Caranya bagaimana? Caranya klik ya, kita harus menganimasi jika tanda checklist itu selesai memainkan memainkan animasinya, maka interaksinya itu harus menuju ke page selanjutnya. Ya, kita coba. Pertama, klik checklist di halaman soal yang pertama. Klik checklist, kemudian interaction. Ya, animation end berarti setelah selesai checklist ini menampilkan animasinya, single animation start 1, jadi 1 kali menampilkan animasinya, maka klik submit ya, klik submit. Kemudian pilih objeknya berupa tanda checklist tadi, maka harus menuju atau flip page menuju ke halaman berikutnya di soal kedua. Kemudian pilih flip ya, klik submit. Nah, itu untuk tombol ini. Sama dengan yang ini, klik kemudian animation end, submit, kemudian objeknya berupa checklist, kemudian pilih flip page, masuk ke soal yang ketiga, kemudian klik submit. Untuk soal yang keempat juga sama seperti itu, animation end, submit, subjeknya checklist, kemudian flip page-nya ke soal yang keempat, klik, kemudian submit. Nah, soal yang keempat sama, ini karena tertutup ini, maka kita singkirkan dulu. Jadi jika ini menampilkan animation end, kemudian subjeknya atau objeknya itu berupa checklist, kemudian dia ke flip page ya, flip page ini next page, oke, ke nomor yang terakhir, kemudian submit. Nah, baru ini kita kembalikan. Lah, bagaimana dengan yang terakhir? Yang terakhir itu sebetulnya sama. Nah, untuk ke halaman terakhir kita insert new page. Ini kita beri background juga, extrude. Ini kita gunakan untuk menampilkan total score. Menampilkan total score. Jadi ini nanti kita insert teks total score. Nah, jadi nanti di sini
untuk menampilkan total skor. Tapi sebelumnya kita animasi dulu satu tombol yang terakhir, klik, kemudian interactionnya animation end, kemudian objeknya pilih yang checklist, kemudian flip page-nya kita arahkan yang terakhir, kemudian klik submit. Nah, skor ini, total skor nanti diisi dengan dikopikan aja yang ada di sini, counter yang ada di sini. Nah, ini di copy, masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, total skor Anda ya. Ini untuk menarik bisa kita insert picture, insert image ya. Nah, kita kasih animasi gitu, kita kasih animasi sedikit, atau kita insert picture atau gambar yang sedikit agak menarik begitu. Insert misalnya di sini kasih gambar, nah kasih inilah ya. Nah, skor Anda nah, ya. Dengan demikian ini berarti kita sudah men-setting satu demi satu. Oke. Kita sudah men-setting satu demi satu soal yang dibuat. Nah, untuk itu kita klik simpan untuk menyimpan untuk menyimpan aplikasi yang sudah diinstal. Terus kemudian kita coba ya, kita coba dari sini preview. Ini kita klik soalnya, kemudian objek kita klik, kemudian ini salah, D salah, kemudian C juga C betul ya, 60. Kemudian ini masuk ke Blender, ini betul, kemudian nah ini skor Anda 100, berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini skor ini sudah tidak bisa kembali ke soal yang tadi, tetapi harus kembali ke menu utama. Nah, jadi tidak bisa mengulang hanya dengan evaluasinya saja, dia harus kembali ke menu utama begitu. Oke, ini sudah jalan. Nah, bagaimana membentuk APK atau membentuk file ini, aplikasi ini biar bisa diinstal di HP Android ya? Kita lihat, kita masuk di halaman pertama ya. Untuk membuat ini, untuk membuat APK, caranya kita klik tombol smart ini ya, tombol smart, kemudian klik output, kemudian isikan app name. App name di sini saya buat SIMDIK APK, SIMDIK begitulah. Kemudian isikan identifier ya, caranya company SMKN2 atau kalau enggak dolmen smart apps. Nah,
Jadi harus mengikuti contoh di sini, com.company, misalkan panjenengan di SMK negeri berapa begitu, tulis aja SMK negeri berapa, kemudian titik smart application. Versinya kita buat versi 1 ya, atau versi 2 silahkan, jenengan sudah membuat aplikasi yang keberapa. Kemudian jangan lupa ini untuk memberikan icon atau tanda, kita harus memberikan icon itu di sini ya. Misalkan saya buat modul gitu, klik modul di sini. Kalau tidak ini aplikasinya saya buat modul. Nah, misalnya seperti itu, modul. Kemudian klik submit. Nah, kita akan menyimpan aplikasi modul APK. Modul APK kita harus simpan di folder yang kita siapkan. Hasil ya, kita simpan di sini. Ya, ini sedang proses untuk membentuk APK. Ya, kita tinggal menunggu Bapak dan Ibu. Ini sudah selesai. Kita tinggal ngecek tadi di contoh di sini sudah ada modul APK. Nah, bagaimana cara kita untuk memindahkan APK ini ke HP Android kita? Caranya dengan kita memindahkan melalui flash disk atau bisa dikirim melalui sosial media. Jadi nanti kita kirim ke teman atau ke HP siapa begitu melalui WhatsApp misalnya. Nah, dengan seperti itu nanti kita bisa mendownload APK itu di HP kita. Kalau enggak via Bluetooth, via ShareIt, via email, itu bisa untuk mengirimkan APK ini. Nah, APK ini nanti bisa di-download, dimainkan di HP. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga panjenengan nanti bisa membuat aplikasi ini menggunakan materi-materi yang lain sesuai dengan materi Bapak dan Ibu untuk mengajar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.